Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa kaifa halukum ikhwani al-kiram wa rahimani Allah wa iyyakum baraka fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala yang kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam rumahnya yang mulia ini dalam rangka talabul ilm, at-tafaqquh fid din, dan at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr di antara kita setelah sebelumnya kita libur dan tidak bertemu beberapa bulan ya. Bukan salahna ya. Baik, karena memang teman-teman mintanya Sabtu. Dan Sabtu yang masih kosong adalah Sabtu terakhir atau awal bulan. Andai kata ana tidak safari dakwah ke daerah. Ya, kalau ana safari dakwah libur, boleh? Boleh. Berarti kan bukan salah ana kan? Makanya anda bilang ke Pak Lui, ya udah pindahkan ke Jumat aja, insyaallah Jumat kedua jarang safar insyaallah. Baik. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Semoga Allah Jalla wa ala menjadikan kita semua dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi riwayat al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Muadz bin Jabal radhiyallahu an. Allah Jalla wa ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fi. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan insyaallah ta'ala tidak ada yang mempertemu dan mengumpulkan kita pada malam yang berbahagia ini dalam rumah Allah Jalla wa ala yang mulia ini di akhir zaman yang seperti ini, kecuali Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah yang ada di dalam dada-dada kita. Dan ini salah satu kelezatan yang dengannya Ahlus Sunnati wal Jamaah berlezat-lezat di akhir zaman. Oleh karena sebagian ulama dahulu mengatakan ma baqiya min ladzati dunya illa min thalath. Tiada kelezatan dunia yang masih tersisa kecuali hanya beberapa saja. Di antaranya adalah liqaul ikhwah fid din. Bertemu dengan saudara-saudara agama seakidah. Ini salah satu dari kelezatan yang dengannya Ahlus Sunnati wal Jamaah berlezat-lezat. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menceritakan ada seseorang rela menempuh sebuah perjalanan hanya ingin bertemu dengan saudara yang seiman, seakidah, meskipun tidak ada hubungan nasab di antara mereka dan tiada keuntungan duniawi yang ia harapkan darinya. Nabi SAW menyebutkan anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin fa arsadallahu ala madrajatihi malakah. فقال يا فلان أين تريد؟ قال أريد زيارة أخي لي في هذه القرية. قال هل من نعمة تربها عليه؟ قال لا غير أنني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك فإن الله قد أحبك بما أحببته فيه. Ada seorang lelaki menempuh sebuah perjalanan dalam rangka mengunjungi salah satu dari saudaranya di suatu tempat. Maka di tengah perjalanannya Allah mengutus kepadanya seorang malaikat, bertanya kepadanya, wahai fulan, hendak kemana engkau? Aku ingin mengunjungi saudaraku di tempat ini. Jawabnya, apakah kunjungan ini engkau lakukan karena keuntungan duniawi engkau harapkan darinya? Tanya malaikat kepadanya. Maka dia pun menjawab, sama sekali bukan. Aku mengunjunginya semata-mata karena aku mencintainya karena Allah Jalla wa ala. Maka malaikat tersebut pun berkata kepadanya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah telah mencintaimu karena telah mencintai saudaramu tersebut karena Allah Jalla wa ala. Terlebih lagi Ahlus Sunnati wal Jamaah di setiap masa dan di setiap tempat mereka adalah kaum yang minoritas. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dan beliau seorang ulama tabi'in min sighari tabi'in dari negeri Basrah, dan beliau hidup di masa itu, tetapi sudah mengeluarkan statement, ya ahlus sunnah tarafaqu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai sekalian Ahlus Sunnah, saling cinta mencintailah di antara kalian karena kalian adalah kaum minoritas. Ini ucapan beliau ucapkan dan beliau hidup di masa itu. Bayangkan kalau beliau hidup di masa sekarang. Terkadang penampilannya terlihat sunnah tetapi akidahnya takfiri. Ya, penampilannya di atas sunnah tetapi keyakinannya Allah di mana-mana.
Penampilannya terlihat sunnah, tetapi ahli ta'wil. Sampaikan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dia katakan iya istawa, tapi maknanya istaula. Nah, bayangkan kalau Hasan Al-Basri hidup di masa kita sekarang, ya, mungkin ya ucapan yang keluar dari mulut beliau tentang saling cinta mencintai dan saling menjaga persaudaraan di antara kita jauh lebih keras dari ini. Di masa tabi'in, beliau sudah berkata demikian. Ya ahlas sunnah tarafaqu fa innakum aqallun nas. Wahai pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian saling cinta mencintai di antara kalian, saling sayang menyayangi, saling bahu membahu di antara kalian, karena kalian adalah kaum yang minoritas. Nah, oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melepaskan Muadz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma berdakwah ke negeri Yaman, maka di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah i'talifa wa la takhtalifa wa anta tawwa'a. Hendaknya kalian saling menjaga persaudaraan di antara kalian. Harus ada upaya. Karena persaudaraan itu tidak akan terwujud tanpa ada upaya. Ya. Dan tanpa ada upaya dia akan retak. Wala takhtalifa. Jangan suka berbeda pendapat di antara kalian. Enggak perlu saklek-saklekan dalam urusan-urusan yang bukan prinsipil. Kuncinya adalah wa anta tawwa'a. Hendaknya kalian saling mengalah di antara kalian. Karena tanpa sifat saling mengalah di antara kita, tidak akan mungkin persaudaraan itu terjaga. Nah, wa anta tawwa'a. Dan hendaknya kalian saling mengalah di antara kalian. Dan akidah salah satu dari sebab utama terjaga dan terjaganya persaudaraan di antara kita. Oleh karenanya para ulama dahulu mengatakan Ahlus Sunnah andai kata terjadi perselisihan di antara mereka, tetapi tidak akan terjadi perselisihan antara mereka dalam bab akidah. Ahlul bidah walaupun terlihat bersatu di antara mereka secara jasad, tetapi hati-hati mereka berpecah. Yang ini Qadariyah, yang itu Murji'ah, yang ini Tariqah Qadiriyah, yang ini Tariqah Syadiliyah, yang ini Tariqah Naqsabandiyah, yang satu lagi dengan Tariqah yang lainnya. Baik ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, insyaallah taala kita lanjutkan kembali dars akidah kita, kitab Lum'atul I'tiqad karya al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah yang wafat pada tahun 620 Hijriah. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Lum'atul I'tiqad. Kita merajaah sedikit sebelum masuk ke bab baru. Di pertemuan yang lalu di awal pertemuan kitab ini kita telah menjelaskan definisi akidah secara etimologi dan secara istilah. Kita juga telah menjelaskan pembagian akidah. Kemudian juga telah kita ketahui definisi akidah sahihah dan akidah al-fasidah yang rusak. Kita juga telah menjelaskan di awal kajian kitab ini buah dari akidah as-sahihah yang lurus, yang benar, dan akibat buruk dari akidah yang rusak. Juga telah kita bahas bahwasanya penyimpangan akidah itu lebih fatal dan lebih berbahaya daripada penyimpangan syahwat semata tanpa akidah yang rusak. Juga telah kita baca uraian penulis di awal-awal kitab di mana beliau menerangkan kepada kita bahwasanya sifat secara umum Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari nama-nama dan sifat-sifatnya sebagai nama dan sifat yang hakiki, dengan tanpa memperbagaimanakannya dengan logika, dengan tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk, dengan tanpa mendustakannya, dan dengan tanpa mentakwilnya. Demikian juga Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab akidah, patokan atau landasan mereka adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada ruangan untuk berasio di dalam bab akidah. Nah, ini landasan mereka di dalam bab akidah. Kemudian juga beliau telah menjelaskan kepada kita, andai kata seseorang melewati ayat yang mutasyabihat dalam bab akidah, bagaimana prinsip mereka, walaupun telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu dan menukilkan ucapan sebagian ulama salaf, sejatinya tidak ada ayat mutasyabihat dalam bab akidah. Bab akidah adalah bab yang berkaitan dengan Allah Jalla wa'ala. Maka semua ayat yang berbicara, semua hadis yang berbicara tentang akidah dan terkhusus tentang bab asma wa sifat tidak ada yang mutasyabihat, bahkan semuanya min qibal al-muhkamat,
ayat-ayat yang muhkamat. Nah, kemudian beliau juga telah menukilkan kepada kita ucapan sebagian ulama salaf yang berkata tentang beberapa sifat Allah baik yang dzatiyah maupun yang fi'liyah yang menunjukkan bahwa mereka tidak takyif, tidak tamtsil, tidak ta'til dan tidak takwil. Baik, berikut ini juga sebelumnya telah kita bahas kewajiban mengikuti jalan mereka ya. Baik. Berikut ini kata penulis dan sebelumnya ana ingin membacakan sebuah faedah yang bagus ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullahu taala yang disebut di dalam kitab Tafadhul Al-A'mal. Sebuah ucapan yang menerangkan kepada kita pentingnya akidah yang sahih dan bahwasanya akidah yang sahih itu menjadi sebab pahala seseorang menjadi lebih banyak di sisi Allah meskipun ibadahnya sederhana ketimbang orang yang ibadahnya lebih banyak tetapi akidahnya rusak. Beliau mengatakan fa in ahla sunnati wal jama'atil mahdhah wa ahla al-ilm al-kamil al-mufassal bi asma'illahi wa sifatihi wa quwwati liqa'illahi tadha'afu a'maluhum mudha'afatan kabiratan la yahsulu mithluha wa la qaribun minha liman lam yusharikuhum fi hadha al-iman wal aqidah. ولهذا كان السلف يقولون أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم وأهل البدع إن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullahu taala mengatakan sesungguhnya mereka ahli sunnati wal jamaah al-mahdhah yang murni. Mereka yang memiliki ilmu sempurna dan terperinci tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya serta tentang kekuatan iman mereka akan perjumpaan dengan Allah Jalla wa'ala. Amalan-amalan mereka itu dilipat gandakan oleh Allah kabirah dengan perlipatan ganda besar yang tidak dimiliki seperti ini atau mendekati ini oleh mereka yang tidak memiliki iman dan akidah lurus seperti ahli sunnah yang ini, seperti akidahnya ahli sunnah wal jamaah yang lurus ini. Oleh karenanya salaf dahulu berkata Ahlus sunnah, ini antum yang sudah belajar bahasa Arab, antum catat ini ucapan dengan tinta dari emas. Ahlus sunnah, in qa'adat bihim a'maluhum, qamat bihim aqaiduhum. Wa ahlul bid'ah, in kathurat a'maluhum, qa'adat bihim aqaiduhum. Ada yang bisa ulangi? Hah, fadhal Zak. Qa'adat bihim aqaidu. Ahsan, barakallahu fiik, jazakallah khair. Allah yang a'tayka zawjah thaniyah. Ada mertua di majelis? Berani ngaminkan tadi? Ya. Taib. Oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dahulu berkata, Ahlus Sunnah itu in qa'adat bihim a'maluhum, walaupun amalan mereka sedikit, ibadah mereka sedikit, qamat bihim aqaiduhum, tetapi mereka ditinggikan oleh akidah mereka yang lurus. Sementara ahlul bidah in kathurat a'maluhum, meskipun banyak ibadah amalan mereka, qa'adat bihim aqaiduhum, tetapi mereka direndahkan oleh akidah mereka yang rusak. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, akidah itu sangat prinsipil. Andai kata ada orang, ada satu orang akidahnya lurus, aqidatus salaf, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, ya, dengan definisi salaf yang telah kita yakini tentunya, ya, yaitu mereka para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Amalan wajib dia terjaga, tapi ibadah sunnahnya ya biasa-biasa saja. Ada satu lagi ibadah wajibnya Masya Allah, sunnahnya luar biasa. Puasa Senin Kamis nggak pernah tinggal, bahkan mungkin puasa daud, rawatib nggak pernah tinggal, tahajud nggak pernah tinggal, duha nggak pernah tertinggal, ya. Tetapi ini akidahnya rusak, ahli takwil. Ini tidak takwil, pahala ini lebih besar di sisi Allah, derajatnya lebih tinggi.
Yang ini meyakini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang ini meyakini juga tetapi dengan makna yang muawwal, yang tertakwil, istaula. Yang ini meyakini hadis Nabi Allah turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam sebagai sifatnya yang hakiki sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq, yang tidak diperbagaimanakan dengan logika, yang tidak diserupakan dengan turunnya makhluk, tidak ditolak dan tidak ditawil. Ini meyakini juga itu hadis Nabi sahih, benar. Di situ ada berita Allah turun, tapi yang dimaksud dengan turun di situ adalah rahmatnya Allah, perintahnya Allah, para malaikat. Ya, maka yang ini lebih besar pahalanya di sisi Allah. Oleh karena Al-Imam Syafi'i dinukilkan oleh jika anda asal ingat oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Manaqib Al-Imam Syafi'i. Ya, Manaqib Al-Imam Syafi'i. Kemuliaan dan keutamaan Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan la an yalqallaha al-'abd bi jami'i dhunubihi siwa asyirk ahabbu ilayya min an yalqahu bi syai'in min hadhihi syubhah. Apabila seorang hamba datang menghadap kepada Allah dan dia belum bertobat dari semua dosa maksiatnya yang di bawah syirik, itu lebih baik daripada dia bertemu dengan Allah tanpa dosa-dosa itu tetapi dia membawa penyimpangan filsafat di dalam hatinya. Tentunya ini ucapan untuk menerangkan kepada kita tentang penting dan urgennya akidah, bukan angin segar untuk bermudah-mudahan dengan maksiat dan bermalas-malasan dengan ibadah dengan alasan yang penting akidah aneh lurus. Tentunya tidak. Karena manusia yang paling lurus akidahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan mereka semua adalah ahli ibadah. Nah, baik, berikut ini kata Al-Imam Ibnu Qudamah. Antum masih ingat sampai mana? Terakhir enggak hadir. Baik. Kita baca waqad Bapak ada ngasih tanda ya? Masya Allah, jazakallah khair. Sekarang ini ya. Ini betul berarti. Nah. Baik, sekarang kita masuk ke jazakallahu khairan, barakallahu fik. Ya. Masuk kepada ucapan Al-Imam Imam Ahmad ya. Atau Al-Imam Asy-Syafi'i ya. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Di sini disebutkan radhiyallahu anhu. Boleh memberikan radhiyallahu anhu kepada selain sahabat dengan makna doa. Ya, dengan makna doa. Adapun untuk para sahabat itu sebagai ikhbar dan sebagai simbol. Apa dalilnya? Ayat yang berbicara tentang keutamaan para sahabat. Kan Allah mengatakan setelah itu walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Nah. Qala amantu billahi wa bima ja'anillahi wa ala muradillah. Wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillahi ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman terhadap apa yang datang dari Allah di dalam Al-Quran dan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, dan aku beriman kepada Rasulullah serta kepada apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala muradi Rasulillah, sesuai dengan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikut ini kata Imam Ibnu Utsaimin ma tadhammanahu kalamul Imam Syafi'i. Kandungan dari ucapan Al-Imam Syafi'i ini ada dua. Yang pertama, al-imanu bima ja'anillahi ta'ala fi kitabihil mubin ala ma aradahu Allah min ghairi ziyadah wala naqsin wala tahrif. Beliau menjelaskan kepada kita kewajiban beriman terhadap apa saja yang datang dari Allah di dalam kitabnya yang nyata sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan maksud Allah. Maksudnya apa? Min ghairi ziyadah, tanpa menambah-nambah. Allah mengatakan istawa, datang Anda menambah. Allah mengatakan ya bal yadahu mabsutatan, datang Anda menambahnya bukan tangan tapi rahmatnya. Nabi mengatakan Allah turun, datang Anda menambahkan perintahnya. Nabi mengatakan Allah, Anda datang menambah kalimat perintah. Nah, wala naqs, dengan tanpa menguranginya, wala tahrif, dengan tanpa tahrif. Allah mengatakan istawa, Anda datang mengatakan istaula. Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, kedua tangannya, datang Anda mengatakan bukan, dua rahmatnya, dua kekuatannya, dua nikmatnya. Nah, tahrif artinya adalah sarful lafzi an zahirihi min duni dalil. Sarful lafzi
an zahirihi min duni dalil, memalingkan sebuah lafaz dari makna yang tersurat kepada makna yang tidak tersurat tanpa dalil. Yang tersurat istawa adalah istawa. Ya, istawa di dalam bahasa Arab ma'ruf maknanya sebagaimana kata Imam Malik, yaitu al-ulu wal irtifa', ketinggian. Datang dia mengatakan, oh ini maksud di situ bukan istawa. Maksud istawa di situ adalah istawla. Ini namanya tahrif. Sarful lafzi an zahirihi min duni dalil. Memalingkan sebuah lafaz dari makna yang tersurat kepada makna yang tidak tersurat, yaitu yang tersirat tanpa dalil. Nah, tanpa dalil. Atsani, kandungan yang kedua dari ucapan al-Imam Syafi'i ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah al-iman bima jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban mengimani apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah berkaitan dengan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, ataukah hal lainnya. Fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam hadis-hadis beliau tentunya yang sahih. Ala ma aradahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ziyadah, tanpa tambahan, wala naqs, tanpa mengurang-uranginya, wala tahrif, dan dengan tanpa tahrif. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qudamah menukil ucapan Al-Imam Syafi'i di dalam kitab beliau ini untuk membantah ahli ta'wil, karena keumuman ahli ta'wil mereka mengaku Syafi'iyah, dan ini salah satu di antara keanehan mereka. Bab fikih mereka mengatakan kita Syafi'i. Ya, giliran bab tasawuf mereka mengatakan kita tasawufnya Ghazali. Giliran bab akidah mereka katakan apa? Asy'ari. Giliran akidah mereka katakan Asy'ari. Ya. Ketika ditanya kenapa akidahnya tidak Syafi'i lah, kan Syafi'i lebih senior daripada Abul Hasan Al-Asy'ari dan lebih senior daripada Ghazali, dan juga bab akidah lebih tinggi daripada bab fikih dan tasawuf. Mestinya bab yang lebih tinggi diambil kepada orang yang lebih tinggi. Maka antum boleh lihat di YouTube, mereka menyebutkan bantahan ini dan ingin menjawabnya, tetapi jawabannya semuanya dari awal sampai akhir anda dengar ambigu semuanya. Ya, ada dua ustadz berduduk di podcast dan mereka bukakan pertanyaan ini. Ada orang memprotes kita dengan mengatakan kenapa akidahnya enggak langsung Syafi'i, kenapa akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Ghazali. Kenapa akidahnya enggak langsung Syafi'i? Diberikan jawaban-jawaban tapi semuanya ambigu. Kenapa jamaah dimuliakan Allah? Karena kalau beralasan Imam Syafi'i terlalu jauh, terlalu jauh, sementara Imam Abul Hasan dekat, dan intisari akidah dari Imam Syafi'i itu sudah ada di Abul Hasan. Ini pembodohan dan kedustaan. Kalau anda beralasan jauh sekali untuk mengambil Imam Syafi'i, kenapa fikihnya bisa dapat? Mungkinkah ucapan Imam Syafi'i dalam bab fikih ternukil ya kepada orang-orang yang datang setelahnya, sementara ucapan dan pendapat beliau tentang akidah tidak ternukil? Secara tidak langsung dia telah menuduh murid-murid Imam Syafi'i dahulu lebih fokus ke bab fikih daripada bab akidah. Sementara merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah salafan wa khalafan, mereka lebih fokus bab akidah dari selain bab akidah. Yang kedua, secara fakta, ada di sana tulisan Imam Syafi'i walaupun tidak secara detail. Contohnya kitab beliau Ar-Risalah. Ya, walaupun ini kitab enggak fokus tentang hanya akidah, tapi secara umum di sana beliau terangkan kaidah-kaidah tentang akidah. Yang kedua, beliau punya murid-murid yang langsung duduk dengan beliau sampai beliau wafat. Contohnya siapa? Rabi'ah. Ya. Yang menulis kitab Syarhus Sunnah, Al-Muzani. Ini murid langsung Imam Syafi'i. Kenapa enggak dikaji oleh orang yang mengaku Imam Syafi'i hari ini? Ya. Oh, apakah anda menganggap ini kitab dipalsukan oleh Wahabi? Ini kitab Imam Muzani sudah ada sebelum lahirnya Ibnu Taimiyah ke dunia ini. Sebelum Muhammad bin Abdul Wahab lahir ke muka bumi ini. Ini kitab sudah ada di muka bumi ini. Al-Imam Al-Muzani. Di masa Imam Ahmad sudah ada kitab ini. Dan beliau murid langsung yang bertemu dengan Imam Syafi'i. Bukankah dengan mengkaji kitab beliau berarti kita mengkaji akidah Imam Syafi'i? Bukankah Imam Ahmad merupakan murid Imam Syafi'i yang paling senior
Dan beliau menulis kitab akidah namanya Usulus Sunnah. Prinsip-prinsip dasar di dalam agama ini. Dan di sana beliau terangkan prinsip-prinsip sangat dasar yang berkaitan dengan akidah. Kenapa kitab ini enggak dikaji oleh kalian yang mengaku Imam Syafi'i, dan kitab ini bolak-balik dikaji di kangen di tengah-tengah masyayikh dan ustaz-ustaz sunnah yang kalian tuduh Wahabi. Ya, usul sunnah ini ya semua pondok sunnah enggak pernah tidak mengajarkan kitab ini insyaallah. Bahkan kitab ini menjadi salah satu kurikulum ya kejurusan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Imam Ahmad murid langsung Imam Syafi'i. Ada yang berani mengatakan oh, Imam Ahmad beda akidahnya dengan Imam Syafi'i? Hah? Dan Imam Ahmad usul sunnah beliau itu berulang kali ditamatkan oleh ya tullabul ilm. Apakah di UIM, di Ummul Qura, di Yaman, itu kalau di Yaman menjadi salah satu kurikulum akidah. Di Darul Hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kan selalu dikatakan pikniknya kurang jauh katanya, ngopinya kurang hitam katanya. Iya, jangan cuma Syekh Albani Bimbas yang kelihatan. Usul Sunnah ini tulisan siapa ini? Albani, Ibnu Utsaimin, karya Imam Ahmad. Syarh Sunnah Imam Muzani, murid langsung Imam Syafi'i. Kemudian juga As-Sunnah lil Humaidi, gurunya Imam Al-Bukhari, seleting dengan Imam Syafi'i, kawan dekatnya Imam Syafi'i. Nah, Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari, wafat pada tahun 329 Hijriah. Ini kitab yang selalu dibahas oleh asatidzah Ahli Sunnah wal Jamaah di Indonesia dan oleh masyayikh kita. Nah, Ibnu Qudamah wafat di tahun 620 Hijriah. Nah, masih kurang jauh juga piknik ya. Ya. Kapan piknik itu dinilai telah jauh? Kalau sudah bisa berbicara bahasa semut begitu, baru dikatakan pikniknya sudah jauh. Kalau sudah bisa berjoget-joget di dalam acara agama, ya. Kalau waria sudah boleh diangkat menjadi ustadzah, baru dikatakan pikniknya sudah jauh, begitu? Allahul musta'an. Ketika sudah boleh mengatakan selamat Natal di hari malam Natal kepada orang-orang di luar Islam, baru piknik seseorang dianggap telah jauh, begitu? Ya, Allahul musta'an. Nah, kaidahnya jamaah yang dimuliakan Allah, apabila seorang syekh, seorang ustadz, seorang kiai berani bermudah-mudahan dan tidak jujur dalam bab akidah, maka apalagi bab fikih. Jangan dibalik kaidahnya. Enggak, saya cuma ambil fikihnya. Kalau dalam bab akidah saja dia tidak amanah ilmiah, tidak jujur dan berani bermain-main, apalagi dalam bab fikih, terlalu kecil baginya. Makanya para ulama sebutkan tidak ada yang bermudah-mudahan dalam bab fikih dan tidak amanah ilmiah dalam bab fikih kecuali karena akidahnya rusak. Lihat orang yang kalau akidahnya rusak, bab riba, nggak apa-apa riba itu, yang penting nggak terlalu banyak bunganya mah katanya. Ya, nggak masalah, jabat tangan niat aja supaya tidak sombong. Mudah sekali untuk ya tidak mengagungkan nas. Ya. Kenapa? Karena tidak ada akidah. Ya. Karena tidak ada akidah. Berbeda dengan orang yang memiliki akidah. Ya, mereka akan mengagungkan nas ya yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Nah, makanya ucapan Imam Syafi'i ini merupakan bantahan kepada ahli takwil yang mengaku ya ikut Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ya di sini mengatakan kita wajib mengimani apa yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah, ke maksud Allah, dan beriman kepada Rasulullah dan apa yang beliau sampaikan sesuai dengan keinginan beliau. Kita katakan sekarang, Nabi mengatakan Allah turun ke langit dunia seperti ke akhir malam. Nabi mengatakan Allah yang turun. Datang Anda mengatakan bukan malaikat. Dari mana Anda tahu itu yang dimaksud oleh Rasulullah? Kalau dia tanya balik, dari mana Anda tahu yang dimaksud oleh Nabi adalah Allah yang turun? Nabi mengatakan zahirnya. Nah, apakah Nabi ngajarin dusta kepada kita, ngomong A tapi maksudnya B begitu? Ngomong B tapi maksudnya C begitu? Nah, dan al-kalam huwal mutabadar ilal adhan. Yang namanya suatu ucapan itu dipahami sesuai dengan zahirnya, kecuali ada qarinah yang menunjukkan yang dimaksud bukan zahirnya. Nah, maka ini bantahan kepada mereka ahli takwil dan mengaku mengikuti Imam Syafi'i. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa inna ahli ta'wil naqasu. Karena ahli ta'wil mereka telah melakukan kekurangan. Wa ahli tamtsil zadu. Dan mereka yang menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya, mereka telah
menambah-nambah, karena telah menyerupakan Allahu Jalla wa'ala dengan makhluknya. Baik, berikutnya beliau mengatakan wa ala hadza daraja salafu wa a'immatul khalaf kulluhum muttafiquna 'ala al-iqrar wal imrar wal itsbat lima warada min as-sifat fi kitabillahi wa sunnati rasulih min ghairi ta'arrudin li ta'wilih. Dan inilah prinsip mereka para salaf dan a'immatul khalaf, tokoh-tokohnya ulama yang datang belakangan. Salaf definisinya adalah mereka para sahabat Nabi SAW, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tiga generasi pertama yang terbaik. Karena Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat beliau. Kemudian yang datang setelah mereka para tabi'in, kemudian yang datang setelah mereka. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan datang semana dengan ini dari Fadhalah bin Ubaid. Dan juga datang dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi. Nabi mengatakan yusma'ul ilmu minkum wa mimman sami'ahu minkum wa mimman sami'ahu minkum. Ilmu ini didengar dari kalian, para sahabat beliau. Kemudian didengar dari orang yang telah mendengarnya dari kalian, yaitu para tabi'in. Dan didengar dari orang yang telah mendengarnya dari orang yang telah mendengarnya dari kalian, yaitu tabi'ut tabi'in. Nah, ini istilah salaf. Wa a'immatul khalaf, dan imam-imam ulama khalaf yang datang belakangan. Ya, yang datang belakangan. Ya. Inilah prinsip mereka, kulluhum, semua mereka muttafiqun, sepakat alal iqrar, untuk menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, dan terkhusus dalam bab asma was sifat. Nah, kenapa kita menetapkan Allah Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Jawabannya gampang, karena Allah yang menetapkannya dan Rasulnya. Nah, Anda yang mengatakan istawa adalah istaula, kenapa Anda menetapkan istaula di situ? Apa sebabnya? Kalau Anda bertanya kepada kami, kenapa kalian meyakini Allah Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Allah beristiwa di atas arsy. Jawabannya selesai. Allah dan Rasulnya yang menetapkannya. Sekarang kami tanya balik, Anda yang meyakini bahwa Allah tidak beristiwa di atas arsy, siapa yang menetapkan Allah tidak beristiwa di atas arsy? Siapa yang menetapkan itu sebagai akidah? Anda mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak bertempat. Siapa yang menetapkan sifat itu kepada Allah? Berarti sifat Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, dan tidak bertempat. Itu kan penetapan. Itu kan penetapan sejatinya. Berarti Anda menetapkan sebuah sifat untuk Allah yang bunyinya adalah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, dan tidak bertempat. Allah ada dan tidak bertempat. Berarti itu kan sifat yang ada. Mana dalilnya yang berbicara demikian? Oh, maksud saya karena begini secara ini akidah, harus di atas dalil dari Al-Quran. Anda mengatakan kami meyakini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy, 6 tempat di dalam Al-Quran. 6. Hadis-hadis Nabi, ijma' para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua a'immatus salaf wal khalaf yang datang setelah itu. Kulluhum muttafiquna 'alal iqrar. Semua mereka sepakat untuk menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Yang kedua, wal imrar wal itsbat. Semua mereka sepakat untuk membiarkan nas-nas yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana zahirnya, wal itsbat, menetapkan itu semuanya sebagai sifat Allah yang hakiki di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasulullah, min ghairi ta'arrudin li ta'wil, dengan tanpa mentakwilnya. Ini ucapan beliau yang digunakan oleh sebagian ulama untuk menjawab tentang ucapan beliau di awal kitab dulu yang pernah Anda sampaikan, bahwa sebagian ulama ada yang menilai beliau sebagai ahli tafwidh ketika beliau mengatakan min ghairi ta'arrudin li ma'nah, tanpa mengomentari maknanya. Ini mengesankan seakan beliau beraqidah al-mufawwidhah. Ya, maka dijawab oleh para ulama bahwa yang beliau maksud dengan makna di situ adalah makna yang dimaksud oleh ahli ta'wil. Ini ucapan beliau menunjukkan bahwa beliau bukan al-mufawwidhah, tetapi yang beliau tafwidkan, yang beliau katakan tidak boleh membicarakan tentang maknanya adalah makna yang muawwal. Nah, semuanya sepakat tanpa takwil. Ucapan beliau ini menegaskan kepada kita bahwasanya para salaf dan a'immatul khalaf yang mengikuti para salaf, prinsip mereka adalah menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, terkhusus dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala.
ditetapkan dan diimani sebagaimana zahirnya sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq, dengan tanpa memperbagaimanakan dengan logika, dengan tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk, dengan tanpa menolaknya dan tak mentakwilnya. Kemudian beliau setelah mengatakan dan menukilkan kepada kita dalil-dalil menerangkan kewajiban mengikuti prinsip para salaf dan a'immatul muslimin yang datang setelah mereka, beliau mengatakan waqad umirna bil iqtifai li atharihim wal ihtida'i bi manarihim, dan kita telah diberikan perintah tentunya oleh Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengikuti jalan mereka para salaf dan menjadikan prinsip mereka itu sebagai cahaya yang memberikan hidayah petunjuk untuk kita. Wa hudzirna al-muhdatsati, maf'ul tsani. Kita telah ditahdzir dari bahayanya al-muhdatsat. Ini menunjukkan al-muhdatsat itu tidak hanya dalam bab ibadah amaliyah, tetapi juga dalam bab akidah, dan itu lebih berbahaya. Memang secara zahiriyah ibadahnya, salatnya, puasanya, hajinya, umrahnya, semuanya sesuai dengan sunnah. Ibadah amaliyahnya sesuai dengan sunnah. Berarti dia selamat dari muhdatsat al-ibadah al-amaliyah. Tapi akidahnya Allah di mana-mana. Dia terjebak ke dalam muhdatsat al-aqadiyah, dan itu lebih buruk. Maka beliau mengatakan dan kita telah ditahdzir. Maksudnya oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari al-muhdatsat, perkara-perkara baru yang diada-adakan. Kita katakan semenjak kapan akidah Allah bertempat tetapi tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, di kiri. Sudah berapa lama umur akidah itu? Coba Anda jawab. Sudah berapa lama umur akidah itu? Siapa yang pertama kali mengeluarkan pernyataan itu? Kalau Anda tanya balik, semenjak kapan ada akidah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Kita katakan semenjak Al-Qur'an yang memberitakannya. Semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitakannya. Dan demikian yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta 4 imam mazhab tanpa mentakwilnya. Sekarang sebutkan satu riwayat saja dari para sahabat, enggak usah Al-Quran dan hadis nih. Coba Anda datangkan, adakah dari sahabat yang mengatakan Allah ada tak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri? Ya, 1000% kita yakin tidak ada yang bisa mendatangkan sebuah riwayat dari sahabat yang berkata demikian. Kita turun lagi boleh juga riwayat dari tabi'in. Adakah satu aja dari tabi'in yang mengeluarkan statement demikian? 1000% kita yakin tidak akan mampu dia datangkan. Nah, karena akidah itu memang baru lahir setelah abad ketiga Hijriah. Nah, satu saja dari 4 imam mazhab atau murid-murid mereka yang langsung bertemu dengan mereka seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, yang berkata demikian, tidak bakal juga. Nah, ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, ya, betapa para ulama itu menjaga bab akidah. Sehingga ketika mereka berbicara tentang akidah, tidak hanya ayat dan hadis yang mereka kutip, tetapi mereka kutipkan ucapan para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Untuk menegaskan kembali mereka saja demikian pemahamannya. Nah, kemudian beliau mengatakan wa ukhbirna anha minadh dhalalat. Dan kita telah diberitahu oleh agama kita bahwa setiap yang muhdatsat, perkara-perkara baru dalam urusan agama adalah kesesatan. Sekarang kita katakan akidah Allah bertempat, Allah ada tetapi tidak bertempat, ayat atas dan di bawah. Ini muhdatsat bukan? Khalas. Ya, itu satu aja pertanyaan sudah terjawab. Itu ucapan benar atau tidak? Kita katakan ini ucapan muhdats atau bukan muhdats. Kalau bukan muhdats berarti ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat atau ucapan tabi'in atau ucapan tabi'in. Kalau tidak ada, jelas dong itu muhdats. Kalau muhdats, Nabi telah mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Makanya ketika ada orang datang kepada Imam Malik bertanya Imam Malik tentang al-istiwa, apa kata Imam Malik? Al-istiwa ma'lum. Makna dari kata istiwa itu dimaklumi, yaitu al-irtifa' wal-ulu, meninggi dan mengatas. Wal imanu bihi wajib, mengimani Allah beristiwa hukumnya wajib karena Al-Quran dan As-Sunnah yang memberitakannya. Wal kaifa anhu majhul,
Bagaimananya sifat istiwanya Allah tidak diketahui karena Allah tidak menyampaikan bagaimana bentuk istiwanya. Yang jelas Allah cuma menyampaikan ia meninggi mengatas di atas seluruh makhluknya dan di atas arsy. Arsy adalah makhluk yang tertinggi. Wasu'alu anhu bid'ah. Lihat bahasa Imam Malik. Dan bertanya bagaimananya istiwanya Allah adalah bid'ah. Padahal kan bertanya doang, bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan umrah, bukan ritual ibadah. Menunjukkan bab akidah juga masuk bab bid'ah. Maka para ulama membagikan bid'ah ada dua, bid'ah al-aqidah, aqadiyah dan bid'ah amaliyah. Nah, maka Imam bin Qudamah, ini Imam bin Qudamah ya, bukan Syekh Utsaimin yang berkata bukan Bin Bas. Wafat pada tahun 620 Hijriah. Kemudian beliau mengatakan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda alaikum. Kalimat alaikum itu ibarah an syiddatil ittiba'. Itu arti alaikum. Ibarah an syiddatil ittiba'. Alaikum, hendaknya kalian benar-benar mengikuti sunnati, sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajiz atau addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian. Maksudnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Nabi maksudkan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, beliau akan mengatakan addu 'alaihima. Ini menerangkan kepada kita bahwa sunnah khulafa ar-rasyidin muqayyadah bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diikuti tatkala selama tidak bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam ucapan beliau yang masyhur, ketika ada orang yang membantah fatwa beliau yang mengatakan haji terbaik itu adalah tamattu', ya, maka mereka menukilkan ucapan Imam Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menganjurkan qiran, ya. Maka beliau marah mengatakan yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir saja batu dari langit turun. Aku sampaikan kepada kalian Rasulullah bersabda, kemudian kalian membantahnya, tapi Abu Bakar dan Umar berkata. Nah, ini menerangkan kepada kita bahwa dimaksud Abu alaiha ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nawajid. Dan manusia terjujur di dalam mengikuti sunnah Nabi adalah khulafa ar-rasyidin. Oleh karena ya dalam qawaid fiqhiyah di antara kaidah al-murajjihat, mentarjih khilaf yang terjadi di antaranya adalah bahwasanya fatwa dan pandangan khulafa ar-rasyidin itu lebih diutamakan dan lebih dikedepankan daripada pendapat dan pandangan para sahabat selain mereka. Nah, sebagaimana pandangan para sahabat harus lebih diutamakan daripada ucapan para tabi'in. Nah, qala wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, disahihkan Syekh. Hadis yang panjang sebenarnya ini ya. Ya, hadis datang dari Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'usina qala usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dalam riwayat yang lain ada tambahan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dalam beberapa riwayat ada tambahan wa kullu bid'atin dhalalah. Ini hadis dari Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan selainnya. Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa ini Nabi sampaikan setelah selesai salat subuh, tidak seperti kebiasaannya. Suatu ketika beliau selesai salat subuh, kemudian beliau menyampaikan mau'izah kepada para sahabatnya. Ini menerangkan bahwasanya menyampaikan mau'izah enggak mesti ada jadwal rutin. Kalau ada sesuatu yang penting untuk disampaikan, ada momen yang penting, itu Nabi melakukannya. Ya. Maka Abu Najih mengatakan suatu ketika Nabi SAW memberikan mau'izah kepada kami yang membuat hati-hati kami bergetar. Wa dharafat minhal uyun, dan air mata kami berlinang.
Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, bersihnya hatinya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah sekali mereka menangis. Mudah sekali hati mereka bergetar. Semakin lama mereka mengaji, semakin mudah mereka menangis. Semakin lama mereka mengaji, semakin mudah hati mereka bergetar ketika mendengar ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah manusia yang paling mudah menangis? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang paling duluan mengaji, orang yang paling duluan jadi donatur dakwah, orang yang paling duluan jadi panitia dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari awal beliau mengenal sunnah Nabi sampai akhir hayat beliau masih panitia dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda sama kita ya, 2-3 tahun jadi panitia dakwah, tahun kelima udah tersinggung nggak jadi lagi panitia, cuma ikut kajian doang, tahun ke-6 malah udah hilang. Tahun ke-6 hilang ya. Ini yang harus kita, ana nggak mengatakan antum, ana mengatakan kita kan mencakup ana juga. Kita beda, semakin lama mengaji ya, Allah musta'an, mudah-mudahan tidak demikian. Jangan sampai menjadi ciri ikhwan kibar itu jarang nangis kalau kajian. Jangan sampai begitu. Semestinya ciri ikhwan kibar itu mudah menangis. Apalagi menjadi kaidah ciri ikhwan kibar itu jarang ngaji. Itu lebih parah lagi. Ya, ikhwan yang paling kibar siapa jemaah? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa kata Aisyah? Kana idza qara al-Qur'an akhadha al-buka. Setiap kali baca Al-Qur'an langsung nangis. Nah, apakah setelah beliau pindah ke Madinah, beliau pensiun dini dari membela dakwah? Enggak. Apakah setelah beliau pindah ke Madinah, beliau manggil kaum Ansar yang baru-baru ngaji, ini saat kalian yang baru-baru ngaji jadi panitia dakwah, kami udah capek dulu di pas Mekah. Nih, gua ceritain bagaimana perjuangan kami dulu di awal-awal dakwah. Enggak. Tidak ada yang bisa mengalahkan kedermawanan Abu Bakar. Nah, tidak ada yang bisa mengalahkan ibadah Abu Bakar. As-sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal, ya. Sampai di akhir hayat mereka masih seperti itu. Ini yang harus kita koreksi pada diri kita. Kenapa di awal-awal kajian mudah sekali kita menangis? Ya, setiap dengar khutbah Jumat kita menangis. Pulang kajian menangis. Ya. Disiplin jaga salat tahajud, disiplin jaga salat duha di awal-awal kajian. Setelah puluhan tahun, 20 tahun mengaji, kok kedisiplinan itu hilang. Kok justru ya susah menangis. Bahkan udah jarang ikut kajian dan seakan menuntut ilmu itu adalah rutinitas orang-orang yang baru ngaji. Dan seakan ciri khas ikhwan kibar itu dia tidak ngaji kecuali kalau syekh datang. Nah, ciri khas ikhwan kibar itu adalah jarang ikut kajian. Jangan demikian ya. Ini harus kita koreksi pada diri kita. Nah, dan ini nasihat untuk anak pribadi terlebih dahulu. Makanya ada sindiran dari Syekh Utsaimin. Kalau ini bukan Syekh Utsaimin mungkin kita tersinggung, marah mungkin kita. Syekh Utsaimin mengatakan betapa banyak orang awam lebih lembut hatinya dan lebih mudah menangis daripada banyak penuntut ilmu agama. Beliau enggak mengatakan ikhwan umum. Penuntut ilmu agama di masa beliau adalah ya kalau ke Indonesia jadi ulama, jadi syekh. Ya. Ini penting untuk menjadi bahan evaluasi bagi kita. Lihat Abu Najih mengatakan Nabi menyampaikan nasihat membuat hati kami bergetar dan air mata kami berlinang. Maka kami mengatakan wahai Rasulullah, seakan ini nasihat perpisahan, tolong sampaikan kepada kami wasiat-wasiat. Maka Nabi mengatakan untuk bertakwa kepada Allah, untuk selalu taat dan patuh kepada pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak sahaya dari Ethiopia yang kepalanya seperti buah kismis. Ini kan udah gambaran terburuk. Buah kismis kan berkurut-kurut jamaah. Ya, apalagi sekedar pelangak-pelongok. Ya kan? Ini sudah seperti buah kismis, tetap wajib taat. Apalagi enggak seperti buah kismis, walaupun pelangak-pelongok, enggak masalah. Ini udah, antum jangan ketawa. Ini kaidah umum, kita enggak nyindir siapa-siapa, ya. Nabi mengatakan walaupun yang menjadi pemimpin kalian budak sahaya. Dalam Islam kan budak enggak boleh jadi pemimpin. Bahkan merdeka saja dia Ansar enggak boleh jadi khalifah. Kaum Ansar cuma boleh menjadi menteri, wuzara. Wajib dari bangsa Quraisy. Berarti kan ini pemerintahan yang tidak syar'i. Berarti dia mengambil dengan pemberontakan. Tapi setelah itu berhasil jadi pemimpin. Walaupun dia budak sahaya dari Ethiopia yang kepalanya seperti buah kismis. Kalian wajib taat, wajib patuh. Supaya tidak terjadi peperangan, perang saudara, pertumpahan darah yang berkelanjutan. Dan demi menjaga persatuan. Nah, adzan ya? Baik.
Baik jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Saya bacakan pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ustadz, apakah masih boleh menuntut ilmu kepada ustadz yang dulunya di atas manhaj yang hak, tapi sekarang sudah berbeda? Berarti dari pertanyaan jelas sekarang menyimpang, ya kan? Ingat, jawaban sesuai dengan pertanyaan. Ya, jawaban sesuai dengan pertanyaan. Karena majelis fatwa itu berbeda dengan mahkamah. Kalau mahkamah, dia harus memanggil semua pihak, menginterogasi semua pihak, menerima penjelasan dari semua pihak, baru dia memutuskan. Karena mahkamah melakukan keputusan. Ya, sementara majelis fatwa menjelaskan apa yang dia ketahui dari hukum Allah dan hukum Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang dia tanya, sesuai dengan yang ditanyakan. Seperti ustadz tersebut membolehkan meditasi. Sebelumnya anak ingin mengetahui apakah pemahaman anak tentang meditasi itu berbeda dengan antum yang antum pahami. Yang anak pahami meditasi itu adalah gerakan-gerakan yang dilakukan untuk menciptakan ketenangan dan ketenteraman jiwa dengan gerakan-gerakan yang itu merupakan simbol di dalam agama Buddha atau Hindu sebagai penyembahan kepada dewa. Antum sepakat dengan definisi ini? Sepakat? Boleh minta tolong klik Google supaya kita nggak salah, ya? Ya. Karena al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih, kan? Hukum terhadap sesuatu adalah cabang dari kegambarannya sesuatu. Definisi, Masya Allah, antum salaf yang masa kini nggak pakai HP, ya? Betapa antum jauh dari dunia, Masya Allah. Apa di situ disebutkan? Boleh baca dengan keras? Praktek melatih pikiran dan kesadaran. Dengan memfokuskan kepada objek tertentu, suara, mantra. Nah, mantra ini apa maksudnya? Ada mantra dalam Islam? Ya ada. Terus? Untuk mencapai ketenangan, kejernihan, relaksasi mental, fisik. Dan untuk membantu menghilangnya stres. Nah, berarti sesuai dengan definisi Anda tadi, kan? Nah, alasan menuntut ilmu kepada beliau karena ilmu yang diajarkan beliau bertahap dan runut. Ini salah satu bisikan dari syaitan. Seakan ulama dan asatidah yang berada di atas akidah yang lurus, ilmu mereka tidak bertahap dan tidak runut. Nah, bahkan banyak juga ustaz-ustaz yang sekarang sudah terkenal karena dulunya belajar sama beliau. Ini urusan kedua. Ya. Ya. Karena belajar kepada seseorang itu bukan melihat bagaimana dulunya dia dan bagaimana jasanya kepada seseorang atau kepada sebagian orang, tetapi melihat siapakah dia, bagaimana akidahnya. Itu prinsip di dalam belajar. Makanya Imam Ibn Sirin mengatakan, in hadhil ilm din fanzuru min aina ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Beliau juga mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah fas'aluha in kana min ahli sunnah qabiluh wa in kana min ahli al-ahwa'i wal bid'ah tarakuh radduhu wa tarakuh. Apabila mereka dahulu tidak pernah bertanya tentang sumber isnad, kecuali setelah terjadinya fitnah Khawarij, Syiah, ya. Kalau ada yang dulu menyampaikan hadis Nabi, mereka terima. Ya. Mereka terima. Ada yang menyampaikan tentang ilmu, mereka terima. Mereka enggak bertanya siapa dia, Ahlussunnah atau bukan. Gurunya Ahlussunnah ataukah bukan. Tetapi semenjak terjadinya fitnah, munculnya Khawarij, munculnya Syiah, maka mereka mulai bertanya tentang sana. Setiap ada yang menyampaikan, berbicara tentang agama Allah, mereka akan tanya, siapa dia? Siapa gurunya? Ahlussunnah bukan dia. Kalau Ahlussunnah dia terima. Kalau bukan Ahlussunnah, Ahlul Bidah, maka ditolak dan ditinggalkan. Ini ucapan Ibnu Sirin loh.
Afwan ya, lagi batuk. Kalau ada yang berkata, ini doktrin Ustaz, na'am, ini doktrin dari ulama tabi'in, bukan dari Syekh Albani. Bukan dari Syekh bin Baz, dari seorang syekh di masa tabi'in, Muhammad bin Sirin, murid seniornya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang kedua, andai kata seseorang sebelumnya berada di atas kebenaran, maka kita katakan kebenaran yang dia berada di atasnya dan mengajak kepadanya sebelumnya ini tidak mentolerirkan kesesatan yang dia miliki saat ini. Dan bukan berarti membolehkan kita untuk belajar kepadanya yang kondisinya berbeda dengan kondisi yang sebelumnya. Bukankah di masa dahulu ada seorang ulama yang bernama Imran bin Hittan? Atau lebih tinggi lagi lah, nanti Imran bin Hittan, Abdurrahman bin Muljam. Tahukah antum siapa Abdurrahman bin Muljam? Ini yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Tatkala Abu Ali bin Abi Thalib sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami salat subuh di Kufah, karena akhir khilafah beliau pindah ke Kufah. Dan Abdurrahman bin Muljam ini hafidz Al-Quran, ahli tahajud, ahli ibadah, ahli ilm. Bahkan di masa Umar masih hidup dan sebagai khalifah, ini Abdurrahman bin Muljam diutus oleh Umar ke Kufah untuk mengajarkan agama, dan saat itu gubernur Kufah Amr bin As. Umar mengatakan, andai kata bukan untukmu wahai Amr bin As, maka tidak akan aku keluarkan dia dari istana. Akan aku biarkan dia dekat dengan diriku. Lihat betapa berarti dia mulia di sisi Umar. Karena Amr bin As adalah gubernur istimewanya Umar, maka Umar mengatakan, kalau bukan untukmu, tidak akan aku keluarkan dia dari Madinah. Lebih aku lebih memilih dia dekat denganku. Abdurrahman bin Muljam. Satu dari 3 tokoh Khawarij yang pernah mereka berbaiat di antara mereka bertiga dan berjanji setia di Ka'bah untuk membunuh, setiap dari mereka membunuh satu sahabat Nabi. Dia milih Ali bin Abi Thalib, yang satu lagi memilih Ammar bin Yasir, yang satu lagi memilih ana lupa apakah Abdullah bin Zubair atau ana lupa, 3 mereka. Abdurrahman bin Muljam direkomendasi oleh Umar bin Khattab, bukan sekedar LC, bukan sekedar magister, bukan sekedar MA, bukan sekedar Syekh Albani yang merekomendasinya. Umar bin Khattab yang telah mentazkiyahnya. Beliau kirim surat ke Amr bin As, aku akan kirimkan kepadamu seseorang untuk mengajarkan agama di masyarakatmu. Orang yang dekat pilihanku, kalau bukan untukmu, tidak akan aku kirimkan dia kepadamu dan tidak akan aku keluarkan dia dari Madinah. Akan aku biarkan dia tetap dekat dengan diriku. Abdurrahman bin Muljam. Di tangannya lah Ali bin Abi Thalib mati syahid, menjadi tokoh Khawarij, memberontak kepada Uthman, memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Dan karena pikirannya, banyak sahabat Nabi meninggal dibunuh oleh kaum Khawarij. Ini jelas-jelas murid sahabat sebelumnya. Apalagi Ustaz ini coba pelajari, di mana belajar ilmu awalnya? Ke Syekh sunnah yang mana? Atau ke Ustadz senior sunnah yang mana pernah belajar sebelumnya? Nah, apalagi memang sekarang sudah meditasi. Siapa yang meragukan itu? Budayanya orang Hindu atau Buddha. Sementara Nabi mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kemudian mengatakan semua sama. Ikhwan muslimin juga ahlus. Ikhwan muslimin di antara penyimpangan mereka adalah membolehkan memberontak kepada penguasa dengan alasan zalim menegakkan keadilan. Ini akidah Ahlussunnah. Nah, Asy'ariyah mentakwil istawa menjadi istaula. Turunnya Allah ke langit dunia maksudnya adalah malaikat, maksudnya adalah rahmat. Kemudian disamakan dengan salaf yang tidak mentakwil. Nah, yang berikutnya Imran bin Hittan. Ini ulama muhaddis, ahli hadis di masa tabi'in. Kemudian berubah akidahnya sebab menikah dengan putri pamannya yang cantik jelita tetapi ustadzahnya Khawarij. Ketika dia ingin menikahinya, para ulama di masa itu teman-temannya menasihati dia, jangan kamu nanti terbawa pemahaman Khawarij dia. Apa kata dia? Justru karena dia ustadzah Khawarij, aku nikahi dia supaya dia dapat hidayah. Dia lupa dengan hadis Nabi bahwa fitnah paling besar untuk lelaki adalah kaum
wanita, syekh dan ustadz bisa rontok jenggotnya karena wanita. Dia lupa. Dia lupa hadis Nabi, min naqisati aqlin wa dinin. Ya, Nabi mengatakan aku tidak pernah melihat orang yang lemah akalnya dan lemah juga agamanya. Wanita kan lemah agamanya. Buktinya ketika haid nggak bisa sholat 5 waktu. Nggak nifas, nggak bisa puasa Ramadan. Nah, tetapi bisa menghilangkan akal lelaki yang paling sempurna akalnya. Apalagi yang akalnya setengah-setengah. Bukan sekedar jenggot yang rontok. Lutut bisa kena stroke. Dia pun menikahinya. Akhirnya dia berubah justru menjadi tokoh Khawarij dan memuji Abdurrahman bin Muljam yang telah membunuh Ali bin Abi Thalib ketika keluar dari rumahnya untuk mengimami salat berjamaah di bulan Ramadan dan di Kufah. Dan ada cerita lucu dari istrinya karena istrinya berhumor dengan Imran bin Hittan, tapi humornya beranjak dari paham Khawarijnya. Humornya apa? Saya dan kamu pasti masuk surga, kata istrinya. Imran bin Hittan bertanya, lah kok bisa? Iya, karena Allah menganugerahkan untukmu seorang istri seperti saya, kamu bersyukur. Karena kan istrinya cantik jelita memang. Sementara aku, Allah uji aku dengan suami seperti engkau. Karena Imran bin Hittan hitam miskin. Iya. Kemudian aku bersabar. Dan orang yang bersyukur dan bersabar pasti masuk surga. Humornya aja berbau paham Khawarij. Itu sedang humor, ada syubhatnya. Ya, apalagi sedang serius nyampaikan agama. Halus itu kan. Nah, gimana antum punya istri begitu, digituin sama istri. Nah, baik. Dan alhamdulillah agama Allah ini terjaga sepanjang masa. Tidak ada yang meninggalkan dakwah ini kecuali Allah akan datangkan orang baru yang lebih bagus dan yang lebih sempurna. Apalagi bukan siapa-siapa. Nabi SAW telah wafat, agama ini masih terjaga kemurniannya. Apa yang kita khawatirkan? Para sahabat Nabi telah wafat, agama ini masih terjaga kemurniannya sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Para tabi'in, 4 imam mazhab, Imam Bukhari, Muslim, semua udah pada wafat. Kemurnian Islam masih terjaga sampai hari ini dan akan terjaga sampai hari kiamat. Bahkan kepada para sahabat saja Allah berfirman, in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Andai kata semua kalian berpaling, Allah akan gantikan kalian dengan kaum lain yang tidak seperti kalian. Nah, dan Nabi SAW telah menyampaikan, yahmilu hadzal ilm kulla khalafin uduluh. Yang membawa agama Allah ini, mempelajarinya, mengajarkannya dan membelanya di setiap masa itu pasti ada. Sifat mereka adalah orang-orang yang adil, jujur akidahnya, agamanya. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Tugas mereka adalah membantah dan menjawab semua syubhat-syubhat orang-orang yang menyimpang, takwil ahli takwil dan orang-orang yang gulu di dalam agama ini. Nah, wallahu taala a'lam bisawab, al-ilmu indallah. Oleh karena para ulama meninggalkan Imran bin Hittan, meninggalkan Abdurrahman bin Muljam. Pada Abdurrahman bin Muljam direkomendasi oleh Umar bin Khattab sebelumnya, orang dekat dengan Umar bin Khattab. Kalau ada yang menjawab, lah bukankah di dalam Sahih Bukhari ada sebuah hadis dari Imran bin Hittan? Kita jawab dengan beberapa jawaban. Sebagian ulama menjawab, bisa jadi itu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebelum dia menyimpang. Ada yang menjawab, memang itu hadis setelah dia menyimpang, tetapi Imam Bukhari memahami itu hadis memang benar riwayatnya dan tidak mendukung penyimpangannya. Jawaban yang ketiga, bahwa Imam Al-Bukhari menukilkan hadisnya karena memang hadis yang beliau dapatkan melewati jalurnya, bukan sedang belajar. Bedakan menukilkan sebuah riwayat. Dan Imam Bukhari tidak berguru kepada Imran bin Hittan. Beliau mengambil sebuah hadis dari gurunya cuma sebelum sampai ke sahabat Nabi melewati Imran bin Hittan. Bukan Imam Bukhari duduk bersimpuh kepada Imran bin Hittan. Dibedakan duduk bersimpuh belajar dengan menukilkan riwayatnya. Nah, wallahu taala alam bisawab, ilmu indallah. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon pencerahannya dulu ketiga tempat. Ya. Ini masih kecil persaudaraan kita terasa erat. Sekarang sudah besar persaudaraan semakin hilang. Ini ujian dari Allah jamaah. Enggak hanya di sini, hampir di semua tempat. Iya. Para sahabat di fase Mekah luar biasa persatuan dan persaudaraannya. Di fase Madinah setelah Nabi masih hidup juga luar biasa. Setelah Nabi wafat terjadi fitnatul jamal. Fitnatul jamal, pertumpahan darah. Bukan sekedar perselisihan. Meninggalnya dalam kejadian tersebut Talha bin Ubaidillah, salah satu dari 10 sahabat Nabi SAW diberitakan masuk syurga. Antara Abu Aisyah dan Ali bin Abi Thalib. Setelah fitnah Jamal terjadi fitnah Siffin antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Setelah itu terjadilah tahun perdamaian. Nah, makanya Allah berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Atasbirun, akankah kalian bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu maha melihat. Perselisihan pasti terjadi dimanapun dan kapanpun. Namun bukan berarti ini angin segar untuk membenarkan perselisihan. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, di sana ada pintu-pintu yang dapat menutupnya dan ada pintu-pintu yang dapat membukanya. Maka tutuplah semua pintu itu, ya, dan bukalah semua pintu persaudaraan. Selama di atas akidah yang sama, manhaj yang sama, tauhid yang sama. Ya, dan andai kata terjadi perselisihan, memang tidak mungkin dua orang yang saling bersahabat, bersaudara sebelumnya, kemudian mereka bertengkar, bisa seperti sebelumnya. Ini nggak mungkin. Karena masalah hati itu berat. Namun paling tidak, andai kata tidak bisa seperti sebelumnya, minimal hak dia sebagai muslim kita tunaikan. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu dengannya, salam dia. Bahkan Nabi mengatakan, wa khairuhuma man bada'a bisalam. Kalau kamu melihat ada dua orang bertengkar, ingin tahu mana yang paling baik dari dua mereka ini, lihat saja siapa yang paling duluan membacakan salam ketika berjumpa. Wa khairuhuma man bada'a bisalam. Yang terbaik dari dua mereka yang sedang bertengkar ini adalah yang paling duluan membaca salam ketika jumpa. Nah, tutup pintu-pintu itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda dengan sebuah sabda yang menunjukkan bahwa kita tidak menjaga persaudaraan itu bukan masalah kecil, itu masalah surga dan neraka. Nabi bersabda, walladhi nafsi biyadi la tadkhulul jannah. Ini fi'il marfu bi hadfin nun, ya, salah satu wajah min aujuh lughatil Arab. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbau. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk syurga kecuali kalian telah beriman. Dan kalian tidak beriman kecuali kalian sudah saling cinta mencintai di antara kalian. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan? Apabila kalian mengamalkannya, maka kalian akan saling cinta mencintai di antara kalian. Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Minimalnya itu. Memang hati kalau sudah luka sulit. Sulit bisa mancing bareng lagi kayak dulu. Bisa main sepeda bareng lagi. Ngopi bareng lagi. Saya kira jangan kayak ikhwah biasa. Ustadz dan syekh pun mungkin sulit. Sulit luka. Jangankan dengan orang lain. Dengan istri aja kalau udah pernah bertengkar, nggak kayak dulu sebelum pernah bertengkar, betul nggak? Ya, dengan anak juga begitu. Kita dengan saudara kandung aja bisa pada satu rahim, satu perut. Kalau udah bertengkar dengan abang kandung kita, mbak kandung kita, nggak bisa sedekat dulu lagi. Hati. Namun paling tidak kita saling menunaikan hak di antara kita sebagai muslim. Idza laqitahu fasallim alaihi. Ini sebagian ikhwan masih pelit sekali. Semakin lama mengaji, semakin pelit memulai salam. Nah, idza laqita fasallim alaih. Kalau kamu bertemu dengan assalamualaikum, jumpa antum di pintu, assalamualaikum akhi. Luar biasa artinya, semoga Allah menyelamatkan Anda. Dibalas lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menyelamatkan antum, semoga Allah merahmati antum, semoga Allah memberkahi antum. Luar biasa. Makanya ada riwayat yang sahih menyebutkan tidak ada sesuatu yang membuat Yahudi lebih iri kepada kalian daripada salam.
Dalam Adabul Mufrad, para sahabat berjalan bareng, terpisahkan dengan batang pohon kurma. Jumpa lagi, mereka memperbaharui lagi Assalamualaikum, padahal jalan bareng. Ya, tertutup, terpisah dengan pohon kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dia sakit, kamu jenguk. Dia meninggal, kamu antar jenazahnya. Dia undang, penuhi undangannya. Dan di antara tips paling bagus adalah berkumpul di majelis ilmu agama. Di majelis ilmu agama. Dan jangan terlalu sering ada kegiatan bareng. Anda nggak mengatakan jangan terlalu sering ada kegiatan-kegiatan bareng yang sifatnya mubah. Yang sifatnya mubah. Kalau sifatnya ketaatan, menuntut ilmu, gotong royong itu kan di luar. Ya, ini kegiatan-kegiatan mubah. Karena biasanya kalau udah bareng terlalu sering dan temannya itu doang, paginya ngopinya itu. Ngopi siang sama kelompok yang sama lagi, sore ngopi bareng lagi, ujung-ujungnya gibah, nggak ada bahan lagi. Karena itu aja orang yang teman ngopinya itu doang, sehari bisa 3 kali 4 kali. Setiap jumpa udah bingung mau bahas apa lagi, tapi pagi udah kebahas. Akhirnya Ustadz ini kemarin nikah, boleh jadi Ustadz jadi bahan ngopinya, Ustadz cerai jadi bahan ngopinya. Oh enggak, itu istri kedua, oh enggak, itu yang ketiga sebenarnya. Ini ikhwah dan akhwat seperti ini harus kita tangkap dan kita ruqyah biar sehat. Nah, bayangkan pagi antum ngopi bertujuh temannya itu, zuhur itu lagi, asar itu lagi, ba'da isya itu lagi, hampir tiap hari. Sulit bisa lepas dari ustadz pun sulit bisa lepas dari ghibah. Walaupun ustadz yang berkumpul sulit. Bahkan ternyata ustadz yang membuka duluan bab gibahnya. Ikhwannya ngikuti setelah itu. Astagfirullah. Ya, makanya Abdullah bin Mubarak ketika diprotes oleh kawan, kenapa ente jarang gabung sama kami? Apa kata beliau? Saya lebih memilih duduk dengan para sahabat Nabi daripada sama kalian. Kalau ustadz ngomong gini hari ini dianggap kaku banget tuh ustadz. Abdullah bin Mubarak mengatakan kaku lebih sering duduk dengan para sahabat Nabi sambil menunjuk ke riwayat-riwayat hadis. Karena kalau udah kumpul bareng ya, apalagi antum di lingkungan seperti udah cukup sering ngumpul sholat 5 waktu, ngumpul kajian, ngumpul gotong royong, ngumpul main sepeda. Ini ngumpul pagi ngopi, siang lagi, asar lagi, ba'da isya lagi, bertujuh dengan itu aja. Giliran kurang satu orang yang nggak hadir ini yang digibai. Udah beda. Itu hampir di setiap tempat seperti itu jamaah. Di dalam dunia pesantren pun bisa seperti itu. Yang kegiatan sehari-hari belajar mengajarkan ilmu. Makanya jangan terlalu banyak majelis kopi. Walaupun banyak perbarui temannya, jangan itu aja. Jadi bahannya juga itu aja. Nah, Allah musta'an. Dan rata-rata yang jatuh ke dalam bab karena terlalu banyak waktu kosong. Beda halnya dengan orang pagi berangkat kerja, cari nafkah buat keluarganya, pulang nuntut ilmu. Tapi kalau banyak nganggur, apalagi kaum rebahan, banyak waktu kosong, dan teman ngopinya itu aja, itu sulit. Nah, kajian ilmu juga males hadir, nah itu jadi panitia ghibah biasanya. Nah, wallahul musta'an ya. Dan ana ingatkan diri ana dengan ucapan Hasan al-Basri tadi, ya ahli sunnah tarafaqu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai ahli sunnah, hendaknya kalian saling cinta mencintai di antara kalian karena kalian adalah kaum minoritas, seburuk-buruk saudara kita yang berada di atas tauhid dan sunnah. Dia bukan pelaku syirik, bukan pelaku bidah. 1000 kali dia lebih baik daripada orang terbaik akhlaknya, dermawannya tetapi tidak di atas tauhid dan sunnah. Karena tauhid dan sunnah lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Bagaimana jika guru yang akidah dan manhajnya lurus namun kemampuannya belum memenuhi unsur dari syariat untuk sebagai seorang guru? Berarti antum lebih layak jadi guru beliau. Udah bisa nilai, iya kan? Anti bilang ana sebenarnya yang layak jadi guru, ini mah belum cukup. Apakah bisa disamakan dengan pencinta Habib dan apakah itu termasuk dalam kategori taklid kepada guru? Ana nggak paham sisi kesinkronan pertanyaan beliau ini dengan apa yang beliau sebutkan. Ana baca ya, lagi ya, biar antum bisa
ikut serta dengan anak. Bagaimana jika guru yang akidah dan manhajnya lurus, namun kemampuannya belum memenuhi unsur dari syariat untuk sebagai seorang guru? Apakah bisa disamakan dengan pencinta Habib dan apakah itu termasuk dalam kategori taklid kepada guru? Kira-kira apa kesinkronan antara dua kalimat ini? Hah? Nggak ada kan? Namun kalau bisa boleh Anda simpulkan tentang kriteria seorang guru. Memang jamaah mengambil ilmu dengan cara berguru, dengan sekedar mengambil, melihat tulisannya atau potongan-potongan faedah yang lewat di medsos itu berbeda ya. Kalau duduk bersimpuh itu, dia akan mengalirkan kepada kita tabiat dan karakternya. Oleh karenanya para ulama dahulu ketika ingin berguru kepada seorang syekh, mereka lihat dulu solatnya bagaimana. Kalau dia ahli masbuk, spesialis masbuk, nggak bakal dijadikan guru oleh ulama salaf walaupun menghafal, ya hafalannya luar biasa. Bukan sekedar masbuk, ahli dan spesialis subnya masbuk lagi dia. Ya. Bukan lagi spesialis, udah sub masbuknya. Nah, ada sebagian orang kalau udah kebiasaan masbuk jamaah umroh, udah di Mekah, nginap di Tower Zamzam aja dia jadi ahli masbuk, bahkan ikhwan pun masbuk gara-gara sama dia. Akhirnya ikhwan, ini nggak pernah masbuk kok, pas Mekah Madinah malah hampir tiap waktu, sholat 5 waktu masbuk karena bermain dengan spesialis masbuk. Dia nggak nikmat sholat kalau tidak masbuk, walaupun imamnya di dalam Masjidil Haram. Nah, ulama dahulu melihat bagaimana sholatnya. Dari sisi kedisiplinan dia menjaga salat berjamaah, sifat salatnya. Karena orang yang bermain-main dengan salat berarti dalam bab lain nggak bakal disiplin. Karena salat itu simbol pengagungan kepada Allah. Kalau Allah saja dia tidak agungkan, apalagi muridnya. Kalau salat aja dia nggak disiplin, apalagi jam belajar mengajarnya. Iya. Kalau salat aja dia sambil main-main begini, ya banyak gerakan, apalagi sambil ngajar sambil main Facebook. Sebagian guru main Facebook, baca komentar, ngajar akidah, ngajar fikih. Makanya sholat dulu yang dilihat, kedisiplinan ia dari sisi waktu sholat, jamaahnya, sifat sholatnya. Kemudian mereka melihat akhlaknya, akhlak. Kan ini masalah berguru, bukan sekedar ya dapat faedah yang lewat di medsos. Karena guru akan memberikan ya contoh kepada muridnya. Makanya ada peribahasa, kalau guru kencing berdiri, maka si murid akan kencing berlari. Kalau si guru kencing berlari, maka si murid akan berkencing sambil lompat-lompat tinggi. Ya. Akhlak penting jamaah. Makanya para ulama sebutkan ya, ketika syarat berguru selain akidah, manhaj adalah amanah. Ya. Innahu laqawiyyun amin. Puji seorang wanita kepada Musa, harus amanah. Ada sebagian orang berilmu Masya Allah, tapi kurang amanah. Dari sisi jam mengajar, dari sisi ya, mendidik muridnya. Maka wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi bukan berarti kita harus mencari guru yang tidak punya kekurangan. Karena kata Imam Malik, barang siapa yang mencari guru tanpa aib, maka dia akan mati tanpa guru. Karena nggak ada manusia yang nggak punya aib. Karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawabun. Seluruh anak Adam itu banyak maksiatnya, dan sebanyak baik anak Adam yang banyak maksiatnya adalah yang banyak taubatnya. Bukankah dari sahabat ada yang jatuh zina sehingga dirajam oleh Nabi? Bukankah ada sahabiah dari kabilah Juhainah yang hamil karena zina kemudian dirajam oleh Nabi, kemudian disolati oleh Nabi, sehingga Umar menegur Rasulullah, ya Rasulullah tusalli alaiha wa qad zanat, wahai Rasulullah engkau akan mensolatinya sementara dia sudah berzina. Maka Nabi menjawab, ya Umar, inha qad tabat taubatan laqusiman baina sab'ina min ahli al-Madinati wasi'athum. Wahai Umar, dia memang sudah berzina dan dia mati karena kita rajam atas zinanya, tetapi dia sudah bertaubat dengan taubat yang jujur, di mana jika pahala taubatnya ini diberikan kepada 70 masyarakat Madinah sudah cukup untuk mereka. Hadis dalam Sahih Muslim dari Imran bin Husain, Imra'ah min Juhainah. Ya. Tentunya makanya dalam bab ilmu mustalah hadis dibahas setelah ketika mereka menyebutkan syarat rawi. Yang pertama adil, ya. Yang kedua hifz, hafalan, selesai. Adil, ya. Adil ini nanti disebutkan kriterianya. Ya, dia bukan pelaku dosa-dosa besar dan orang yang menjaga muruahnya. Nah, terkait definisi muruah banyak ulama berselisih. Ini muruah masalah relatif, bisa panjang tanpa batas. Ya. Maka dilihat ya, jika yang dilakukan adalah maksiat, dilihat apakah itu dosa besar atau dosa kecil. Kalau dosa besar
Itu apakah kedustaan ataukah bukan? Kalau kedustaan, para ulama langsung meninggalkan hadisnya. Tapi kalau bukan kedustaan, jika dia bertobat setelah itu dan dia menyesal dan tidak berbangga dengannya, maka diterima lagi taubatnya. Terkait muruah yang para ulama mengatakan ini bab yang bisa relatif. Ya, kalau dia 1-2 kali meninggalkan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan muruah, di mana orang yang melakukan itu benar-benar terhina di tengah-tengah masyarakat dan dia terbiasa dengannya, ini tidak pantas. Tapi kalau sekali 2 kali, ya, maka ini dimaklumi. Apalagi apabila muruah itu memang relatif. Contohnya tidak pakai peci jemaah. Kalau di Afrika biasa, Syekh ngajar nggak pakai peci. Ya. Kemudian kalau di Yaman atau di Saudi, Syekh ngajar nggak pakai jubah, aib. Ya, nggak pernah lihat Syekh ngajar pakai koko celana atau sarung. Anda pernah coba di Yaman dulu pakai sarung, pakai koko, pakai songkok, ketawa semua guru-guru anak. Katanya ini libas syuroh, Farhan katanya. Libas syuroh ini. Nah bilang enggak, ini ada di depan kami. Ini kan relatif. Nah, wallahu taala alam bisawab, wal ilmu indallah. Adapun taklid, definisi taklid kata Syekh Utsaimin adalah ittiba'u man laisa bihujjah bighairi hujjah. Mengikuti seseorang yang bukan hujjah. Hujjah adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ijma' dan qiyas yang sahih. Nah, tanpa hujjah, itulah namanya yang disebut dengan taklid. Adapun mengikuti seorang syekh, seorang ustadz atas fatwanya yang berdasarkan dalil, maka tidak dinamakan taklid, karena taklid definisinya ittiba'u man laisa bihujjah bighairi hujjah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah, ya, kita tidak bubar dari kajian ini dan tidak pulang ke rumah-rumah kita kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada yang terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada yang berada di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan keadaannya. Tidak ada yang sedang sakit kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Tidak ada dari ikhwan kita yang masih berstatus jomblo atau bujang lapuk kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang istri yang salihah dan jamilah. Dan tidak ada dari akhwat wal ummahat kita yang masih berstatus single atau single senior kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh, yang kaya, yang tampan dan ideal. Dan ikhwan yang sudah punya satu istri, ana doakan semoga Allah tambahkan kesetiaan dan kelemah lembutannya terhadap istri dan anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.